Belum selesai dengan pandemi COVID-19, Indonesia kembali diterpa musibah. Bencana banjir bandang melanda Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang diduga disebabkan longsor pada hulu sungai saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, sehingga terjadi luapan air dan material sungai lainnya di jalan hingga pemukiman. Bencana alam hidrometeorologi ini menelan puluhan korban jiwa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Juli sebanyak 36 orang meninggal dunia, 16 orang lainnya dalam pencarian. Serta lebih dari 14.000 warga dari 6 kecamatan yang terdampak harus mengungsi. 6 kecamatan terdampak tersebut diantaranya Kecamatan Masamba, Sabang, Bayabunta, Bayabunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Menteri Basuki Hadimulyono segera menggerakkan jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bersama sejumlah instansi terkait bergerak cepat memulihkan daerah terdampak. Jalan Masamba dari Palopo sepanjang 70 km ini kini telah kembali terbuka. Jalan ini sebelumnya terputus akibat tertutup material banjir disertai lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Saat meninjau langsung ke lokasi banjir bandang pada 16 Juli lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyiapkan sejumlah langkah penanganan darurat banjir di Luwu Utara. Mulai dari membuka akses konektivitas Palopo Masamba hingga penanganan permanen, salah satunya pembuatan tanggul di sungai. Pertama, membersihkan konektivitas ini. Saya beri waktu sampai hari Minggu harus sudah bersih ya di 3 tempat ini, di Sungai Rongkong, Sungai Randak, dan Sungai Masamba ini. Kemudian yang kedua kita bikin tanggul karena ini sungainya meandering, ini yang nembus-nembus yang meluap ke kota ini Sungai Masamba, kita bikin tanggul ya sambil membersihkan kota karena kota ini pasir tadi bisa sebagai bahan untuk bikin tanggul dengan geobag. Kami sudah sering bikin kayak itu sehingga saya kira akan cepat mudah-mudahan. Untuk membantu pembersihan lumpur, Kementerian PUPR mengerahkan 10 unit alat berupa 4 unit ekskavator, 4 unit doser, dan 4 unit dump truck ke Desa Rada. Desa ini merupakan daerah yang paling parah kondisinya akibat banjir bandang. Selain itu juga dikerahkan 2 unit ekskavator dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, 1 unit dari Dinas Pertanian, serta 1 unit dari Mitra Kerja. Menteri Basuki menginstruksikan lumpur pasir yang dibersihkan agar dikumpulkan dan dimasukkan ke geobag. Kantong bersih pasir ini nantinya dimanfaatkan menjadi tanggul sementara di bantaran Sungai Rongkong, Rada, dan Masamba. Tujuannya untuk menahan material dari sungai agar tak kembali meluap saat terjadi hujan. Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini pun menunjuk PT Berantas Abipraya untuk penanganan darurat di sekitar Sungai Masamba. Sementara PT Hutama Karya melakukan penanganan di kawasan terdampak dari Sungai Rongkong dan Sungai Rada, termasuk perbaikan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan. Selain menurunkan alat berat, Kementerian PUPR juga mengerahkan kendaraan serta peralatan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak, yakni mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter sebanyak 1 unit dan hidran umum berkapasitas 2.000 liter sebanyak 10 unit. Karung sebanyak 1.000 lembar dan sembako juga dibagikan untuk para korban bencana banjir bandang tersebut. Hal ini untuk memastikan ketersediaan air bersih serta sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi warga terdampak. Kementerian PUPR juga berencana akan melakukan normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan. Sementara warga bantaran sungai yang mengalami dampak cukup parah rencananya akan direlokasi ke hunian tetap. Warga yang tinggal di bantaran agar direlokasi, nanti kita siapkan rumah hunian tetapnya. Hunian sementara akan disiapkan oleh Pak Gubernur dan Bupati. Beliau sudah menyiapkan lahan untuk saya bikinkan rumah hunian tetapnya. Aksi cepat tanggap darurat yang dilakukan Kementerian PUPR bukan baru kali ini saja. Instansi yang dipimpin Menteri Basuki ini selalu terlibat dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana di Indonesia. Mulai dari aksi penanganan darurat hingga pembangunan permanen sudah dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
Tujuannya tentu untuk memberikan kembali kehidupan normal kepada para korban bencana secepatnya.